Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok Penerangan dengan KIPED. di sini kami sebelum menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jovinto Muhammad Atawah dengan NIM 2203321014. Lalu sebelah saya Laras Nurani dengan NIM 22033211029. Saya Siti Mutawifah Hasanah dengan NIM 2203321026. dan berikut adalah penjelasan kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diagram blok. Diagram blok itu menjelaskan proses dari perancangan dan pembuatan alat mengenai prinsip kerja rangkaian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari input, pemroses, dan ke output. Di sini input ada dua, yaitu keypad dan sensor BH1750. Keypad merupakan input untuk mengatur kecerahan lampu sesuai dengan keinginan. Kemudian ke set point. Set point ini berupa angka yang sudah ditekan dari keypad. Setelah itu ada 4 pemroses. Apa aja sih pemrosesnya? Baik, di sini pemrosesnya yang pertama itu Arduino Uno sebagai microcontroller, yang fungsinya untuk pemrosesan kendali yang sesuai dengan input yang diberikan. Kemudian ada MOSFET. MOSFET ini sebagai pengatur tegangan. Dan kemudian ada LCD. LCD ini ukurannya 16x2, yang dimana fungsi LCD ini sebagai display, yang nantinya nilai lux itu akan tampil di LCD. Setelah itu power supply itu sebagai sumber tegangan. Jadi kalau misal tidak ada sumber tegangan, maka rangkaiannya tidak akan jalan atau lampu tidak akan menyala. Setelah itu, mengapa sensor BH1750 terdapat di sini, bukan di sini? Harusnya bukannya input itu harus sejajar dan satu tempat. Nah, baik, saya akan menjawabnya. Sensor BH1750 itu di sini dikarenakan ada program closed loop. Jadi sensor diletakkan di sini karena feedback. Gitu ya. Nah, kemudian pemroses sudah, input sudah. Sekarang kita ke output nih, teman-teman. Nah, outputnya itu kan LED 12 volt. Maka dari itu, mengapa saya menggunakan 12 volt power supply-nya? Dikarenakan supaya bisa menghidupkan lampunya. Karena kalau cuma power supply 5 volt tidak akan mampu untuk menghidupkan lampu tersebut. Nah, kemudian output dari ini tadi yaitu lampu. Nah, jadi saya contohkan ya. Semisal nih, keypad ditekan kecerahan 250. Kita tekan pertama angka 2, kemudian angka 5, kemudian angka 0. Nah, sebelum menekan angka-angka tersebut, yang sudah dijelaskan dalam flowchart, bahwa sebelum memasukkan angka, kita harus menekan enter terlebih dahulu. Apa sih fungsinya enter? Enter itu kalau kita mau memasukkan input, jadi kita harus menekan enter terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita sudah nih menekan 250. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lampu LED-nya akan menyala sesuai dengan input yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian misal mau ke yang lebih terang lagi nih, langsung ke 1000. Ya, langsung kita pencet lagi enter. Kemudian nanti di LCD akan muncul enter brightness. Nah, itu nanti kita masukkan angkanya 1000. Kemudian kita enter lagi untuk biar masuk inputnya. Nah, maka lampu akan menyala dengan cahaya yang maksimal, yaitu 1000. Nah, begitu teman-teman. Nah, kemudian
nilai lux dari sensor itu gimana? Oh iya, tadi ya. Sensor BH1750 itu apa? Sensor BH1750 itu sensor cahaya, yang dimana sensor itu menyediakan pengukuran cahaya dan outputnya adalah lux. Nah, nilai lux itu tadi akan ditampilkan di display di LCD. Jadi nanti kita bisa ngelihat kecerahan lampu itu luxnya berapa sih. Misal kalau kita kecerahan lampunya 500, luxnya berapa, sesuai sama video kita ya. Nah, begitu teman-teman. Yang pertama-tama start, lalu ada inisialisasi keypad, display LCD, lalu input jumlah keterangan itu maksimal 1000, lalu enter memakai pagar dengan contoh input 500, lalu akan muncul error dengan rumusnya error sama dengan set point dikurang output sensor, lalu ada muncul display hasilnya, MOSFET menyala, lampu menyala. Jika ingin mencoba kembali, akan kembali di input jumlah keterangan, dan jika tidak, input jumlah keterangan 0, lalu enter, lampu akan mati. Selesai. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya. Untuk yang pertama itu ada keypad. Nah, untuk keypad ini kami menggunakan pin 1 sampai 8 pada Arduino. Oleh karena itu, kita jumper keypadnya ini ke pin-pin yang telah ditentukan di program. Yang kedua ada power supply 12 volt. Nah, di sini kami menggunakan baterai 9 volt, itu hanya untuk gambaran aja ya teman-teman. Untuk di rangkaian aslinya kita tetap menggunakan PSU 12 volt. Selanjutnya kita akan jumper power supply ke MOSFET pada pin VCC dan ground. Nah, ini pin VCC dan ground pada MOSFET ya teman-teman. Setelah itu di samping pin VCC dan pin ground ini ada pin V+ dan V-. Ini adalah output dari MOSFET-nya dan kita akan jumper ke pada LED ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini ada 3 pin pada MOSFET, ini ada pin SIG. Nah, pin SIG itu adalah pin MOSFET yang kita akan hubungkan ke pin 9 di Arduino. Nah, untuk selanjutnya ini ada pin VCC dan pin ground. Kita akan jumper ke breadboard-nya. Karena di sini ada banyak jumperan ke pin VCC dan ground untuk Arduino, maka jangan lupa pin VCC dan ground pada Arduino ini kita jumperin ke breadboard ya teman-teman, supaya 3 pasangan pin ini mendapatkan tegangan dari Arduino juga. Setelah itu di sini ada sensornya. Nah, sensor itu kami mempunyai ada 4 pin yang digunakan, yaitu pin SDA, SCL, VCC, dan ground. Nah, pin SDA dan SCL ini kami hubungkan ke pin Arduino yang terujung di sini, karena ini merupakan pin SDA dan juga SCL teman-teman. Selanjutnya pin VCC dan groundnya ke breadboard juga. Setelah itu kita ada LCD teman-teman. Nah, LCD ini juga punya 4 pin sama seperti pada sensor. Nah, untuk itu kami menggunakan pin SDA, SCL, VCC, dan juga ground. Nah, SDA, SCL-nya kita hubungkan pada Arduino A4 dan A5. Karena A4 dan A5 ini juga merupakan pin SDA dan juga SCL. Kemudian pin VCC dan pin ground-nya kita akan jumper ke breadboard teman-teman. Oke, ini kondisi 0, kita bakal enter brightness ke yang paling terang yaitu 1000. Jadi ini kondisi 1000, luxnya 305,83. Emang gak stabil ya teman-teman luxnya karena begitu sensitif. Terus kita bakal pindahin ke keterangan yang lebih redup lagi, misalnya 100. Nah, ini kondisinya pas udah 100.
Sensor luxnya ngebaca sekitar 35 sampai 37 lux. Baik, ini masih dalam posisi kecerahan 100, akan saya ubah ke kecerahan 500. Nah, kondisi kecerahan 500 seperti ini ya. Dan luxnya adalah sekitar 185. Baik, ini penerangannya keadaan 500. Kita akan ubah ke arah 1000. Berikut penerangan dengan angka 1000. Alhamdulillah, penjelasan dari kami sudah berakhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan oleh teman-teman yang menonton. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Shalom.